Hg3, lalu dari Hg3 juga ada Dea, lalu ada Dimas, ada Desi, dan ada Ferin, dan paling pojok sana ada Ustadz Fahmi. Untuk presentasi kali ini saya mungkin akan lebih condong ke mengenai program keluarga berencana sebagai solusi memperkuat ketahanan pangan. KBBM kayak Ajin aja. Ini adalah anggota dari Hg3 dan ya mohon maaf. Nggak baca bismillah dulu nih. Mohon maaf ya. Iklan dari sponsornya. Iklan. Yang memberikan apa-apa. Ya karena si pandang lo. Baik, saya lanjutkan lagi. Yang pertama adalah mengenai ketahanan pangan. Ini adalah kerangka-kerangkanya. Yang pertama ada masalah yaitu krisis pangan, definisi tujuan, dan ada masalah bencana dan populasi. Masalah bencana ada masalah bencana alam, non-alam sosial, dan populasi ada definisi populasi di Indonesia, kondisi pangan di Indonesia, korelasi pangan dan populasi dan mencapai populasi. Lalu ada juga solusinya, yaitu di bidang bioteknologi tumbuhan, teknologi ramah lingkungan. Nah, yang menjadi hotspot kita kali ini adalah mengenai keluarga berencana, yang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketahanan pangan di Indonesia. Yang dia bahas dengan definisi, sejarah, laju penduduk, dan data-data. Lanjut, krisis pangan. Krisis pangan ini keadaan di mana jumlah pangan sedikit sehingga kebutuhan pangan penduduk sulit untuk terpenuhi. Oleh karena itu, karena peningkatan konsumsi pangan tidak diimbangi dengan perluasan lahan pertanian. Berikut adalah contoh gambar-gambar dari krisis pangan. Kita lihat ada seorang petani yang kebingungan akan lahannya kosong rombong dan tidak menghasilkan panen. Pertanyaan besar, apa sih yang menyebabkan krisis pangan itu sendiri? Yang pertama ada petakanan penduduk yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk itu tak terkendali. Lalu ada kerusakan sumber daya alam, cuaca yang ekstrim yang tidak terprediksi kapan terjadinya, dan yang terakhir ada bencana. Ini adalah macam-macam bencana, yaitu bencana sosial, alam, dan non alam. Bencana sosial mungkin dikira ke antar individu atau masyarakatnya, alam yang tercipta dari alam itu sendiri, dan non alam yang berasal dari manusia seperti gagal modernisasi dan teknologi yang telah dijelaskan tadi. Macam-macam bencana. Yang pertama ada gempa bumi, tsunami seperti tsunami Aceh tahun 2004, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Ini adalah bencana non alam yang seperti saya tadi jelaskan, seperti wabah penyakit, gagal ginjal, teknologi, gagal modernisasi, dan kerusakan lingkungan. Pencemaran, ini adalah kerusakan lingkungan, pencemaran air dan air tanah yang tercemar, yaitu yang dalam air ada klorida, magnesium, dan lain, sehingga tidak layak untuk dijadikan pengairan tumbuhan pangan, membuat kekeringan massal terjadi dan gagal panen makro. Ini ada pencemaran udara yang tercemar karena aktivitas manusia, baik industri maupun yang berasal dari kendaraan bermotor, membuat kehidupan tumbuhan menjadi terganggu. Padahal tumbuhan pangan membutuhkan tempat yang bersih dari polusi. Lingkungan yang tidak sehat ini menyebabkan wabah penyakit seperti wabah penyakit yang bermutasi kayak apa ya? Ya kayak DBD, diare, lalu ada seperti kayak polip juga. Ini ada, kami juga menemukan cara mengatasinya, itu adalah cara-cara mengatasi yang umum sebenarnya, seperti buang sampah pada tempatnya,
hindari pemakaian plastik, teknologi ramah lingkungan, hemat listrik, mati nasi kalau tidak dimatikan dan lain-lain sebagainya. Membersihkan selokan untuk agar lingkungan tidak terjangkit penyakit seperti DBD, gaya hidup sehat, batasi penggunaan kendaraan, dan penanaman pohon seperti reboisasi. Ini ada macam-macam bencana sosial seperti teror dan konflik sosial. Teror ini seperti mungkin terorisme ya di negara kita terdekat. Lalu kita beralih ke populasi. Jika kita lihat ini ada suatu gambaran di suatu negara yang ada di Cina, betapa padatnya penduduk yang ada di sana, yang tidak teraturnya laju pertumbuhan penduduk. Populasi dalam ilmu biologi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. Jika dalam ilmu statistik, populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Populasi di Indonesia. Berdasarkan survei, populasi yang terbanyak itu ada di pertama ada di Cina, Amerika Serikat, India, dan keempat ada di Indonesia sekitar 259 juta. Lalu laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sekitar 1,49% tahunnya, dan pola pertumbuhan penduduk makin hari makin cepat karena lemahnya pelaksanaan program keluarga berencana di lapangan. Ini adalah kondisi pangan Indonesia. Berdasarkan survei, 30% dari 34,7 juta ton produksi bahan pangan per tahun terbuang percuma. Hal ini diakibatkan oleh hama dan bencana alam dan berdampak pada meluasnya kemiskinan dan krisis sosial yang selalu mengintai. Ini adalah hubungan populasi dan kondisi pangan menurut teori Malthus. Pangan atau makanan merupakan hal yang penting bagi keberadaan manusia. Karena itu sedangkan populasi manusia cenderung untuk tumbuh lebih cepat daripada kemampuan dunia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Keadaan yang bertentangan tersebut harus terjaga tetap seimbang hingga terjadi kehidupan yang harmonis. Jika kita lihat, ini adalah pertumbuhan populasi tidak dengan maka tumbuh mengikuti deret geometri, jadi tidak dari 1, 2, 4 hingga meningkat. Sedangkan bahan makanan yang hanya tumbuh mengikuti deret aritmatik karena alam semakin terbatas. Jadi tumbuh perlahan-lahan, tapi kalau populasi itu meningkat beberapa kali lipat. Penduduk bertumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Kuantitas manusia berhubungan dengan masalah kemiskinan dan kelaparan. Dalam jangka panjang tidak ada kemajuan teknologi yang dapat mengalihkan keadaan itu karena kenaikan suplai makanan terbatas sedangkan pertumbuhan penduduk tidak terbatas. Ledakan penduduk di Indonesia. Ledakan penduduk adalah bertambahnya penduduk secara drastis dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan ledakan jumlah penduduk di Indonesia setiap 100 tahun naik 5 kali lipat ketimbang 100 tahun sebelumnya. Dan hal ini bertambah pada kelaparan, kekurangan lahan tempat tinggal, kemacetan, persaingan lapangan kerja, kecepatan pendidikan, dan daripada dampaknya ini kita mau memiliki solusi seperti yaitu seperti kita program KB, pemerataan penduduk, peningkatan jumlah. Ini adalah berbagai macam solusi yang telah kita dapatkan, yaitu bioteknologi tumbuhan, penanaman pertanian organik dan bioteknologi tumbuhan itu menghasilkan tanaman dengan karakter, kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Kalau sekarang ini kan namanya seperti revolusi hijau dan prinsip pemulihan tanaman. Contohnya seperti yang ada di China. Umumnya tumbuhan ketang itu kan tumbuhnya di daerah tropis, namun karena bioteknologi tumbuhan ini, tumbuhan ketang itu bisa hidup di tempat yang dingin. Ini penerapan pertanian organik yaitu meningkatkan jumlah produksi pertanian secara nasional
konsumsi produk pangan hijau merupakan investasi ke kesehatan jangka panjang dan juga ikut menjaga lingkungan itu. Ini adalah hotspot kita. Keluarga bencana ialah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Untuk waktunya mungkin saya akan memintakan video 1 menit Galau. Oke, mungkin dulu langsung ya. Dari awal. Keluarga berencana ini adalah perencanaan jumlah keluarga dengan penggunaan alat-alat penanggulangan kelahiran. Sejarah KB awalnya adalah salah seorang pelaut di Amerika Serikat yang merasa prihatin dengan keadaan lingkungan sekitarnya, dan dia sempat menerima pasien yang ingin menggugurkan kandungannya karena jumlah anaknya yang terlalu banyak. Margaret ini seorang perawan di Amerika Serikat yang hidup 1883 sampai 1965. Dia adalah penggagas dari program birth control atau keluarga berencana. Perkembangan birth control di daerah itu awalnya itu yang di Jakarta itu oleh Prof. Sarwono memulai membuka poliklinik bagian kebidanan RSUD, dan di Yogyakarta ada klinik YKK itu Yayasan Kesejahteraan Keluarga, dan di Semarang ada berdiri klinik BKIA dan terbentuk PKBI tahun 1993. Ini adalah grafik yang kami dapatkan karena adanya keluarga bencana. Dari tahun 1960 hingga 2017 terjadi penurunan pertumbuhan penduduk akibat keluarga bencana. Dan ini adalah merupakan grafik dari krisis pangan dari tahun 2008 hingga 2012. Krisis pangan yang awalnya 2.038 sekitar 2038 hingga tahun 2012 adalah 1.800 yang artinya terjadi keturunan krisis pangan. Kita beralih kesimpulan berdasarkan grafik dan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa solusi dari krisis pangan dengan keluarga bencana bisa dikatakan proses sungap, karena dengan keluarga bencana populasi akan berkurang dan akan menyelesaikan krisis pangan karena ada konsumsi akan bahan pokok yang berkurang, ditambah lagi dengan penerapan pertanian organik dan bioteknologi tumbuhan yang akan menambah kuantitas dan kualitas dari produksi pangan. Baiklah, jika mau baiklah, mungkin videonya bisa kita share langsung atau diskusi ini bisa kita, karena menurut saya video ini cukup berbobot dan ya bagus lah untuk meningkatkan wawasan. Untuk selanjutnya ada sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya silahkan.